Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya.
biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita ibadah sekolah Minggu bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita mendengarkan panduan ibadah online ya. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabnya. Kedua, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, tidak makan dan bermain saat ibadah. Yang keempat, siapkan persembahan dan titip ke orang tua ya. Yang kelima, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Dan yang ketujuh, harap untuk orang tua mendampingi selama ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan kita mau ibadah online bersama-sama di sekolah Minggu King's Generation. Yeay. Oh, adik-adik pasti belum kenal nih nama kakak siapa belum kan? Dong. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Novita dan sebelah kakak ada kakak Stephanie. Kak Stephanie. Hai semuanya. Halo. Nah, kita mau mulai ibadah online kita. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, nggak bercanda lagi adik-adik. Kita mau ibadah nih. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, hari ini kami mau ibadah online. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan, terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan. Kami bisa duduk di rumah Tuhan untuk menikmati ibadah online hari ini. Kami bersuka cita, kami mau menari, kami mau menyanyi bersama-sama, kami mau angkat pujian buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri semua. Kita mau nyanyi satu lagu judulnya Yesus Pokok. Kalian ikutin gerakan Kak Novita dan Kak Stephanie ya. Oke, siap Kak. Semua bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Yeay. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita mau bilang Yesus Pokok. Bisa ikutin gerakannya Kak Fani dan Kak Novita. Siap Kak. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Katakan Yesus pokok. Yesus Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Pastilah kau akan berbuah. Kau akan berbuah. Katakan sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. pastilah Kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Kau akan berbuah. Wah, ternyata kasih Yesus manis dan indah loh Kak. dong, Kak. Lebih indah dari apa Kak? dari pelangi, Dari pelangi, dari dari bunga di taman. dan bintang di langit. Kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah dari kanan. Kasih Yesus Manis dan indah, kasih Yesus manis dan katakan kasih Yesus. Yesus Manis dan indah, oh oh sungguh indah. Sekali lagi kasih Yesus. kasih Yesus Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan oh sungguh indah. Lebih indah dari pelangi. Tangannya di kiri ya. indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. bunga Di taman, oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. dari bunga Di taman, oh Yesusku, katakan oh Yesusku, oh Yesusku katakan oh Yesusku, oh Yesusku, beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay.
luar biasa banget ya Tuhan kita, Kak Fani. Iya betul, Tuhan Yesus itu mengasihi kita banget loh adik-adik. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya kita juga harus mengasihi teman-teman kita yang lain. Tahu tidak adik-adik, kasih itu pemaaf, sabar. Oh, sabar juga. Tidak suka marah-marah. Dan marah-marah. tidak juga pendendam loh Kak Oh, Novita. gitu ya. Seperti lagu kita yang satu ini. Oh, kita mau nyanyi lagu ini, Iya. tapi sebelum itu kita mau memberikan persembahan dulu dan kita mau doa persembahan dulu ya adik-adik. Nanti persembahannya dititipkan ke papa mama di rumah. Oke Kak Novita. Baiklah, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang manis dan harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami ingin memberi dengan sukacita, kami memberi dengan berbahagia, kami memberi dengan gembira. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Oke Kak Fani. Semua bisa bentuk hati seperti ini? Bisa dong. Coba. Siap ya? Baiklah. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Wah, bagus sekali. Kita ulang lagi ya. Dari awal, oke? Siap deh. Siap. Mana bentuk hatinya? Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hati. Katakan sekali lagi, segenap hatimu, segenap hati. Sekali lagi yang paling keras, segenap hatimu. Yeay, buat Tuhan. Wah, segenap hati ya Kak. Hatimu. Segenap hatimu adik-adik. Yeay. Luar biasa Tuhan kita, amin. Amin. Amin, kita mau masuk firman Tuhan. Adik-adik kita mau lipat tangannya. Tutup matanya, kita berdoa firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau pasang telinga kami sebagai seorang murid. Kami mau mendengarkan dengan hati yang tenang Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan oleh hambanya seperti benih yang ditabur di tanah yang gembur Tuhan. Begitupun di hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik semuanya boleh duduk. Kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu, Yesusku panggil dan Yesusku undang. Adik-adik nyanyi lagu ini dengan sikap berdoa yang baik ya. Nggak tengok kiri kanan, nggak bermain-main, duduk yang tenang. Kita nyanyi sama-sama, katakan Yesusku panggil, Yesusku undang. Kalian boleh angkat tangan kalian. Kalian boleh nikmatin lagu ini, nikmatin kasihnya Tuhan adik-adik. Kita mau undang Tuhan. Yesus, Engkau kupanggil Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Engkau yang kuduskan Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Kita nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. katakan Yesus ku panggil. Yes, kami mau mengundang Engkau Tuhan buat masuk ke dalam hati kami Tuhan. Masuk dalam hatiku. Kami serahkan hidup kami Tuhan, Kau yang pimpin, Memimpin, Kau yang tuntun Tuhan. setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan dan kuduskan. Sucikan, kuduskan semua dosa. Katakan sucikan dan kuduskan. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sucikan kami Bapa. Engkau yang tuntun langkah kami, Engkau yang pimpin hidup kami. Halo adik-adik, saatnya kita firman Tuhan. Saatnya apa? Firman Tuhan. Nah, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kesetiaan dan kebaikan Engkau. Kami mau mendengar firman Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Tio mau bertanya nih. Siapa yang ingat tokoh minggu lalu tuh cerita tentang siapa? Ayo, siapa? Nah, kakak kasih clue-nya. Dia seorang nelayan. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi pengikut bahkan menjadi murid Tuhan Yesus. Siapakah namanya? Ya, betul, Petrus. Jadi, pada suatu hari Yesus mau bertanya kepada Petrus. Pertanyaannya apa? Kita saksikan video ini. Nah, udah nonton kan videonya? Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang pertama, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya. Pertanyaan yang kedua, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya. Pertanyaan yang ketiga, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab dengan hati yang bersedih, ya. Kamu tahu kenapa Petrus menjawab dengan bersedih? Karena dia belum mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya. Jadi Petrus itu hanya mengasihi yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, dia belum bertindak. Di Ulangan 6 ayat 4, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kasih itu perlu tindakan. Maka dari itu Yesus meminta Petrus untuk menjadi gembala domba. Kalau gembala domba itu seperti apa? Nih contohnya. Nah, gembala domba itu ada di depan, bukan di belakang. Dia memimpin, dia jadi teladan. Gembala adalah orang yang memperhatikan domba-dombanya. Kalau ada yang terluka, Petrus mengobatinya. Kalau ada yang sedih, Petrus menghiburnya. Tapi kalau ada yang bertengkar,
Petrus yang mendamaikannya. Keren kan Petrus? Yesus meminta Petrus untuk menjadi gembala domba-domba. Sekarang Yesus meminta kita untuk mengasihi sesama. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita membagikan kasih itu kepada orang. Di 1 Yohanes 4 berkata, barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Siapakah saudara itu? Saudara itu bisa keluarga kita, bisa mama papa kita, adik kakak kita, opung kita, eyang kita, paman, semuanya yang kita kasih. Terus bisa juga teman-teman kita, teman-teman di sekolah, teman-teman di eskul, teman-teman sekolah minggu. Tapi teman-temannya itu bukan hanya yang baik, yang mau meminjamkan pensil warna, tapi juga ada teman-teman yang jahat. Mungkin yang suka mukulin kita, yang sampai berdarah-darah, atau yang menjelekkan kita, membuli kita. Kita juga mengasihi mereka. Nah adik-adik, maukah engkau mengasihi mereka? Sama, kakak juga dulu pernah disakiti, kakak juga dulu pernah dijelekin, kakak juga pernah dibully. Tapi kakak belajar untuk mengasihi mereka. Bagi adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah oleh sekolah minggu King Generation, mungkin engkau pernah disakiti dan engkau sulit mengampuni mereka. Engkau perlu meminta Tuhan Yesus hadir di hati engkau. Karena tanpa Tuhan Yesus engkau tidak bisa mengasihi mereka. Kita mau berdoa, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, aku tahu aku orang yang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Dan sekarang aku meminta Engkau hadir di dalam hati aku supaya aku bisa mengasihi. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, tadi kita udah undang Tuhan Yesus hadir di hati kita. Jadi Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Ya amin. Mungkin ada teman-teman yang menyakiti kalian. Ada yang menjelekkan, membuli kalian. Bayangkan wajahnya. Kita mau berdoa, kita mau memberikan pengampunan buat teman-teman kita. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus, aku mengasihi mereka Tuhan. Aku memberi pengampunan buat teman-teman yang menyakiti aku Tuhan. Karena aku mengasihi Engkau dan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Penuhlah berkat, diberkati engkau, penuh sukacita, kecerdasan, kekuatan, kesehatan, penuh kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah puji nama Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita kali ini kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bantu perulang ya. Ayat hafalannya kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jangan lupa dihafal ya, dan jangan lupa gerakannya. God bless you. Halo adik-adik. Sekarang waktunya aktivitas. Bersama
bersama Kak Cika dan Kak Kesha. Yeay! Aktivitas hari ini kita mau buat orang yang bergandengan tangan. Seperti ini contohnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada gunting, yang kedua ada pulpen atau pensil atau apapun Yang bisa buat gambar. Yang ketiga ada kertas HVS, mau Kertas berwarna HVS. atau tidak berwarna bisa digunakan ya. Langkah-langkahnya yang pertama kita ambil dulu kertas HVS-nya, lalu dilipat menjadi 2 bagian. Dilipat Gini ya. Lipat yang rapi adik-adik. Oke, Kita Ya. lipat. kita lipat. Nanti jadinya seperti ini. Langkah yang kedua, kita lipat lagi, ya. Kita lipat lagi. Langkah yang ketiga, kita bagi menjadi 3 bagian. 3 Ya. bagian. 3 bagian. Oke, jadinya seperti ini, 3 bagian. Lakukan hal yang sama di bagian sebelahnya. Jadinya seperti ini ya. Kita buka. Tunggu kak, aku belum kak. Oke. Oke, udah jadi. Lanjut Lalu kak. kita buka. Kita buka. Jadinya seperti ini. Ya. Lalu kita gunting bagian tengahnya. Kita gunting. Jangan lupa ya adik-adik, buat yang masih kecil harus dibantu dan didampingi orang tua ya. Karena gunting itu berbahaya. Kita potongnya menjadi 2 bagian. Nah, oke. Satu buat aku kok, satu Oke. kak. Nanti kita balik lagi lipat. Nah, jadi seperti ini. Ya. Lalu kita gambar di sininya ya. Aku gambar yang perempuan, kakak yang laki-laki ya. Siap. Oke. Oke. Yang rapi ya gambarnya adik-adik. Nah, untuk yang gambarnya diusahakan tangan dan kakinya menyamping dan lurus ke bawah ya, seperti ini. Dan buat adik-adik yang belum bisa menggambar, bisa minta tolong kepada mamanya ya. Nah, setelah udah gambar seperti ini, sudah digambar, sekarang kita gunting Kita gunting. sesuai polanya ya. Gunting dengan yang rapi ya, biar jadi. Dengan pengawasan orang tua tentunya ya, berbahaya soalnya. Nah, udah jadi ini nih. hasilnya selalu gunting.
Oh iya, kan tadi kan ada sampahnya ya. Sampahnya ya jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Dibuang ya. Nah, ini kan awalnya gambarnya satu. Nih kalau dibuka ya. Wah, jadi banyak. Bergandengan tangan lagi. Dia terputus. Nah, penjelasannya, Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai anaknya. Dan begitu pun juga kita harus mengasihi sesama kita, orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, mungkin teman sekolah kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai anaknya. Begitupun juga kita harus mengasihi sesama kita, karena orang-orang di sekitar kita, mungkin teman sekolah kita, mungkin teman di sekitar lingkungan kita. Karena kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, lemah lembut, tidak menendam, dan saling memaafkan. Sama contohnya seperti aktivitas kita hari ini, yang awalnya hanya satu orang, ketika kita bentuk, ketika kita gunting, menjadi beberapa orang, seperti kasih Yesus. Sekian aktivitas hari ini. Dadah. Dadah, see you next time. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Pengumuman pertama adalah kalian jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya, lalu difoto dan dikirimkan ke kakak sekolah minggu masing-masing ya. Dan yang kedua adalah jangan lupa untuk hafalin ayat hafalannya. Dan yang ketiga ada apa kak? Jangan lupa minggu depan ikut ibadah online jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Dan yang keempat, mari kita belajar mengasihi sesama. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara.